Mulialah Allah yang menuntun kita di tahun yang luar biasa ini. Sekalipun di tengah banyak tantangan, penyertaan Tuhan tak pernah beralih dari orang percaya. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, bersyukur untuk setiap penyertaan dan kebaikan Tuhan bagi kami. Nyatakanlah bersama pemazmur yang dengan keteguhan imannya berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan kebaikannya." Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Jemaat sekalian, kebaktian tutup tahun 2021 ini dapat berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Pandemi yang awalnya hanya disaksikan di televisi,
di film historis dan fiksi, tiba-tiba menjadi konteks kehidupan kita sepanjang tahun ini. Naik turun dinamikanya membuat dunia, bahkan tidak terkecuali gereja, kalang kabut menghadapinya. Berbagai asumsi, metode, cara hidup, bahkan nilai-nilai baru pun tumbuh di antara kita. Jika sebelumnya bicara sambil menggunakan masker dianggap sebagai sebuah hal yang kurang sopan, sekarang memakai masker justru menjadi keharusan. Dimanapun dan apapun yang kita lakukan. Belum lagi hal yang lain yang berubah arah dan nilainya. Terasa melelahkan dan juga menyebalkan. Ah Tuhan, jika bukan karena pemeliharaanmu, entah apa lagi yang dapat menguatkan hati kami untuk tetap optimis melalui hari-hari ini, meskipun harus berjibaku menghadapi pandemi. Pada saat ini kami mau datang kepada Tuhan, bersyukur atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Secara khusus pada hari ini, kondisi bangsa kami sudah semakin berbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa secara hening di hadapan Tuhan. Amin. Dampak pandemi ada beragam. Rasanya pun bermacam-macam. Ada yang mungkin tidak terlalu terguncang, tapi ada juga yang berakibat nyawa melayang. Bisnis, ekonomi, keuangan, kehidupan sosial dan keluarga, pendidikan, bahkan peribadahan di gereja sejenak lesu dan muram. Terkadang ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk berjuang, ada waktu untuk beristirahat, dan ada waktu untuk tertawa. Di dalam sulitnya tahun ini, kami percaya bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ya Tuhan, di dalam-Mu kami percaya bahwa sekalipun ada begitu banyak tantangan di hidup kami, Tuhan selalu mengerjakan hal yang baik bagi setiap orang yang mengasihi-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan selalu memberikan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Pada saat ini kami mau datang kepada Tuhan, bersyukur atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan bagi keluarga kami, pekerjaan kami, gereja kami, dan juga kehidupan kami pribadi. Jemaat silakan mengambil doa pribadi, bersyukur atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan tahun ini. Nanti saya akan menutup di dalam doa.
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan di penghujung tahun ini, bahwa sekalipun kami melewati tahun yang sulit, tetapi tangan Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Dalam keheningan dan kerendahan hati menghadapi akhir tahun 2021 ini, kami berserah diri kepadamu ya Allah, terang yang menuntun dan menyelamatkan kami. Walau badai dan cobaan bertubi-tubi datang, kami memandang pada mercusuar abadi yang tidak pernah padam. Kegelapan tidak akan berhasil berkuasa. Maka kekuatan dan keteguhanlah yang kami mohonkan kepadamu, agar kami tetap tangguh menghadapi setiap pencobaan yang menghadang. Biarlah dinamika di tahun yang lama kami jadikan sebagai ziarah kehidupan yang mendewasakan dan makin merundukkan diri kami di hadapan kedaulatan-Mu. Lalu dengan penuh pengharapan kami berjalan ke tahun yang akan datang di dalam penyertaan tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon ini semua. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu Roma 8 ayat 28, sebagai ungkapan keyakinan kita di dalam kita mengakhiri tahun 2021 ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Memasuki tahun 2021, di mana kita masuki tahun kedua mengalami pandemi COVID-19, sama seperti kebanyakan orang, kami pun merasakan kekhawatiran yang sangat mendalam. Kami dengan anggota keluarga 5 orang. Jika kami sampai terpapar dan harus isolasi mandiri, tentunya ini menjadi kesulitan tersendiri untuk tidak menularkan kepada anggota yang lainnya. Tibalah saatnya kekhawatiran kami datang. Pada tanggal 19 Januari tahun 2021, kami harus menjalani tugas kantor dengan melakukan perjalanan dinas ke Bandung, ke Garut, bahkan sampai Pangandaran. Tanggal 21 Januari 2021 kami kembali dari perjalanan dinas dan kami melakukan swab antigen dengan hasil negatif. Namun pada tanggal 23 Januari 2021 kami merasakan tubuh yang mulai meriang dengan suhu yang terus meninggi. Tanggal 25 Januari 2021 kami dijadwalkan untuk PCR karena tanggal 26 kami harus melakukan perjalanan dinas terbang lagi ke Surabaya. Namun karena kondisi tubuh saya sangat tinggi demamnya, maka saya memutuskan untuk membatalkan perjalanan dinas tersebut. Tanggal 26 Januari 2021 hasil PCR kami dinyatakan positif dengan CT sebesar 7 yang masih kategori ganas. Pada saat itu saya langsung memutuskan untuk langsung isolasi mandiri di rumah. Saya memberitahukan berita ini kepada Pak RW dan juga teman-teman di kantor dan juga teman-teman Komisi Kesehatan Pokja COVID-19 GKI Gading Serpong. Di sana ada Dr. Wani, Dr. Rio, ada Dr. Maya, Dr. Jaya, Dr. Tohas yang bersama-sama memonitor saya sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Karena suhu tubuh saya masih terus meningkat dan disertai dengan dahak yang berdarah dan juga riwayat saya pernah mengalami sakit asma, maka pada tanggal 29 Januari 2021 teman-teman menyarankan agar saya bersedia dirawat di rumah sakit Ukrida untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan supaya saya bisa mengalami pemulihan. Saya juga melakukan PCR dan sudah dapat diduga hasilnya positif. Namun gejala yang saya alami tidak seberat yang dialami suami saya, di mana saya tidak mengalami anosmia, suhu tidak terlalu tinggi, dan saya masih bisa tidur dengan baik. Karena itu saya memutuskan melakukan isoman dengan ditemani oleh si sulung dan anak kembar saya Kantikasih. Saya ungsikan ke Jakarta diantar oleh Kak Jihon. Selama saya dirawat di rumah sakit, komunikasi dengan keluarga terlebih dengan istri saya berjalan dengan baik. Namun pada tanggal 3 Februari 2021, setelah saya teduh pagi, saya biasa WA call sama istri saya. Namun saya kaget sekali karena berkali-kali saya WA call ternyata tidak diangkat. Saya telepon si sulung, sepertinya dia masih belum bangun, masih tidur. Dan saya coba telepon lagi ke istri saya dan diangkat. Dengan suara volume yang sangat baik pada saat itu. Namun saya sangat-sangat kaget sekali karena suara istri saya sudah cadel. Suara istri saya sudah pelo. Dan saya langsung berkesimpulan pasti ini istri saya kena sakit stroke. Dan saya telepon lagi ke anak saya si sulung, tolong jagai mama karena mama kena serangan stroke. Saya juga bilang sama mama tenang, mama berdoa, ya mama berserah pada Tuhan, saya akan mencari pertolongan. Saya langsung telepon Dr. Rio untuk menyampaikan kabar ini dan dengan cepat Dr. Rio mengirimkan ambulan dan dengan ditemani oleh Dr. Brian, istri saya diantar di rumah sakit Ukrida
Sehingga pada saat itu saya bersama-sama dengan istri saya dirawat di rumah sakit yang sama. Dalam situasi tersebut, saya betul-betul merasa sangat gelap. Saya tidak menduga bahwa istri saya akan mengalami stroke. Saya membayangkan bahwa stroke itu adalah permanent damage, cacat seumur hidup. Saya membayangkan istri saya akan ada di kursi roda di sisa umur hidupnya. Sehingga dalam situasi seperti itu, saya benar-benar hanya bisa berserah, hanya bisa bertekuk lutut di hadapan Tuhan, memohon ampun. Karena selama ini mungkin saya telah menyombongkan diri, merasa kuat dengan kondisi tubuh saya. Namun tidak demikian dengan keluarga saya. Pada tanggal 8 Februari, saya oleh rumah sakit disarankan untuk pulang karena simptom saya sudah hilang semuanya, walaupun masih dalam kondisi positif. 9 hari kemudian, tepatnya tanggal 17 Februari, saya dan si sulung juga diizinkan pulang dari rumah sakit. Awal saya kembali ke rumah, saya masih dalam kondisi pasang NKT maupun kateter. Kemudian tibalah suami saya mengajak saya untuk periksa ke Dokter Yusak sama Dokter Maria yang juga anggota GKI Gerding Serpong. Dari keduanya saya mendapat semangat untuk kembali sembuh dan membuat target-target. Pertama, kapan saya harus lepas NKT dan kapan harus lepas kateter. Kemudian kapan saya harus berdiri sendiri dan menggerakkan anggota tubuh yang lainnya. Dan dengan berjalannya waktu, saya sudah bisa beraktivitas secara mandiri dan berjalan meskipun belum normal, namun setidaknya saya bisa mengikuti kelompok kecil, juga membantu mengawasi dekor pernikahan dan juga mengikuti undangan dari teman-teman yang berulang tahun maupun dekor maupun wedding. Saya bersyukur istri saya memiliki mental yang sangat kuat. Dia bisa menerima kondisi yang dia alami pada saat itu. Dia tidak malu dan dia terus mau berusaha berlatih, melakukan exercise, beberapa gerakan, dan pada akhirnya kemajuan demi kemajuan boleh dialami, boleh dibilang pemulihan sangat berlangsung begitu luar biasa. Dalam berbagai kesempatan saya selalu tekankan kepada dia bahwa apapun kondisi yang kamu alami, kamu begitu berharga di mata Tuhan. Jangan malu, teruslah berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan semua talenta-talenta yang kamu miliki. Kemajuan kesehatan yang dialami oleh istri saya sungguh suatu keajaiban yang dari Tuhan. Dan ketika istri saya memiliki mental yang sangat kuat, saya yakin itu juga berkat kedekatan dia dengan Tuhan. Dan dari semua ini saya juga belajar untuk kami bisa melaksanakan dan memenuhi janji nikah kami, bahwa kami akan setia mendampingi satu sama lain dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun dalam sakit. Dalam situasi pandemi di mana kita biasa bekerja secara online, sungguh kondisi tersebut juga sangat membantu saya untuk saya terus bisa memperhatikan istri saya. Ditambah lagi dengan berkat Tuhan di mana tempat saya bekerja atau kantor sangat dekat dengan rumah. Teman-teman kantor pun juga sangat support, sangat mendukung saya dan memahami situasi yang saya alami. Dan puji Tuhan, tahun 2021 pun
akan kami bisa lalui dengan pencapaian yang luar biasa, dan kami juga boleh melihat tahun 2022 bisa kami lalui dengan penuh optimisme atas pertolongan dan penyertaan Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang, dan pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk menolong kita ketika kita harus berkenan di hadapannya dan memohon kepadanya. Tugas-tugas pelayanan pun di bidang humas yang menjadi tugas saya sebagai penatua humas, dengan berkat dan pertolongan Tuhan pun juga bisa berjalan dengan baik. Tuhan berkenan memakai untuk saya bisa menjadi berkat bagi sesama dan menyatakan kasih Tuhan. Terima kasih banyak kami haturkan kepada Bapak Ibu, teman-teman semua, saudara seiman GKI Gading Serpong, dan para orang tua murid yang telah dipakai Tuhan untuk memelihara dan merawat kami. Akhir kata, kami percaya Tuhan yang sama yang telah memberkati keluarga kami juga akan memberkati Bapak Ibu jemaat semuanya tepat pada waktunya. In His time, He make all things beautiful. Amin. Mas sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami boleh tiba di penghujung tahun 2021. Kami percaya kalau kami boleh sampai hari ini di akhir tahun 2021, semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Malam ini Tuhan, kami ingin berefleksi, kami ingin sungguh-sungguh sujud kepadamu, mendengarkan suaramu, mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu boleh kami renungkan, sehingga boleh menjadi kekuatan bagi kami mengakhiri tahun 2021 dan memasuki tahun 2022. Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami sedia mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan akan diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk memberontak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan merugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untuk pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara serta melaksanakannya. Haleluya. Haleluya.
Malam ini malam terakhir di tahun 2021. Tidak terasa setahun akan berlalu. Saat ini jam-jam terakhir di tahun 2021. 1 tahun lagi telah berlalu dengan cepat. Dan tidak bisa kita pungkiri, tahun 2021 ini seperti tahun 2020, tahun yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu pandemi COVID-19. Pengalaman di tahun ini mungkin ada bermacam-macam perasaan yang berkecamuk di hati kita. Ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada kecemasan, bahkan ada banyak pengalaman hidup yang berharga. Mungkin ada keluarga kita yang kesulitan ekonomi, keluarga kita yang mengalami terpapar COVID-19, atau kita sendiri. Bahkan ada yang mungkin yang harus pulang ke rumah Bapa di surga. Jadi seperti tahun lalu, jaga jarak, isolasi, berlindung di rumah, karantina telah menjadi ungkapan yang akrab buat kita. Juni, Juli, Agustus 2021, terlalu banyak orang yang kita kenal menjadi sakit. Terlalu ada juga banyak yang meninggal dunia karena COVID-19. Saya merasakan ketegangan ini. Jujur, tiap saat ada jemaat yang sakit, kenalan kita sakit, dan juga mengalami dipanggil pulang ke rumah Tuhan. Air mata kesedihan dan pengharapan selalu kami naikkan untuk jemaat dan buat kita sekalian. Kita selalu berdoa untuk kesembuhan, mencari harapan dan kedamaian selama masa-masa yang mengerikan ini. Selalu berharap Tuhan selalu menyertai, karena Dia sumber harapan dan kedamaian. Dan terbukti di akhir tahun ini, di saat-saat kita mengakhiri tahun 2021, kita tidak sendirian. Tuhan bersama dengan kita. Saudara-saudara, malam ini kita tunduk dan menyembah Tuhan. Bersyukur bisa melewati tahun 2021 dengan semua perasaan-perasaan kita. Bacaan kita Pengkhotbah pasal 3 ayat 1-14 indah pada waktunya. Apa bisa kita pelajari dari bacaan kita? Satu kata kunci dari kitab Pengkhotbah adalah kesia-siaan. Hevel, seperti angin, asap dan uap. Asap yang bisa kita lihat tapi tidak dapat, tidak bisa didapat juga. Angin yang bisa dirasa namun tidak bisa kita ambil. Pengkhotbah mau mengatakan dan menyadarkan kita, itulah kehidupan di dunia seperti angin, asap atau uap. Seperti apapun kita di dunia ini akan lenyap di telan waktu yang terus berjalan. Siapa yang peduli dengan kita setelah beratus tahun kemudian? Artinya tidak ada yang kekal di dunia ini. Bagaimanapun usaha kita menjalani hidup di dunia ini, pada akhirnya semua akan berlalu. Tidak ada yang tidak akan berakhir dan tidak akan berlalu. Saya mengajak kita merenungkan dua hal dari bacaan kita ini. Yang pertama, segala sesuatu ada waktunya. Ayat 1 mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 1-8 ada 14 contoh pasangan yang mencakup semua bidang kehidupan.
Jadi ayat 1-8 bicara soal bidang kehidupan di dunia ini. Menggambarkan kehidupan manusia yang dialami oleh kita dan manusia di dunia ini. 7 kali 2. Kontras kehidupan manusia. Lahir versus mati, menanam versus mencabut, membunuh versus menyembuhkan dan sebagainya. Ini gambaran yang sempurna tentang apa yang dapat terjadi dalam hidup ini. Jadi 14 contoh itu bisa terjadi dalam hidup kita dan dialami oleh manusia. Ada waktu lahir, ada waktu mati, ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu untung, ada waktu rugi. Semua ada waktunya yang terkadang terjadi tanpa kita duga-duga. Dialami oleh kita. Itu sebabnya menjalani hidup perlu ada keseimbangan. Seperti timbangan yang beratnya sama di kedua sisi. Nggak bisa milih salah satu. Kita maunya yang baik-baik terus. Kita maunya sisi yang baik, nggak mau sisi yang tidak baik. Jika kita berjalan tidak seimbang, maka kita akan jatuh. Jemaat sekalian, bagaimana agar kita dapat menjalani hidup dengan seimbang dalam setiap situasi? Anda dan saya harus belajar menerima kenyataan yang terjadi. Kita tidak bisa mengendalikan hidup yang kompleks ini. Tapi kita bisa mengendalikan diri kita menghadapi setiap kenyataan hidup yang ada dalam dunia ini. Kenyataan kita harus bisa terima. Karena kita tidak bisa mengendalikan, tapi bagaimana kita mengendalikan diri kita menghadapi semuanya itu. Konsekuensinya jika kita saat ini sedang berada dalam saat-saat yang menyedihkan, bersabarlah. Karena sukacita akan segera mewarnai kehidupan kita. Tak ada air mata yang abadi. Tidak selamanya hari gelap. Pasti ada terang. Tidak selamanya malam. Pagi akan datang. Tak selamanya mendung. Karena matahari akan bersinar. Itulah kita menerima kenyataan yang terjadi dan mengendalikan diri menghadapi kenyataan itu. Dan sebaliknya, jika sedang bahagia, lakukanlah dengan sewajarnya. Tidak harus berlebih-lebihan sampai menjadi alat bagi kita untuk tinggi hati, untuk sombong. Dan terimalah dengan sewajarnya, dengan tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Demikian juga dengan duka cita yang datang. Hadapilah dengan sewajarnya. Tidak ada gunanya menyikapinya secara berlebihan. Tetapi serahkanlah semuanya kepada Tuhan yang penuh kuasa. Seperti Tuhan Yesus Kristus sendiri. Di depannya ada cawan penderitaan, ada salib, ada kematian. Lalu dia datang ke Taman Getsemani. Dia berdoa kepada Bapanya. Kalau boleh tidak menjalani semuanya. Kalau boleh nggak menderita. Tapi Tuhan taat. Berdoa kepada Tuhan. Memohon kekuatan. Dan Tuhan memberikan kekuatan kepadanya menghadapi semua penderitaan itu. Dan kita tahu kemenangan dialami. Sehingga kita diselamatkan. Dia memberikan hidupnya buat kita. Supaya kita hidup dan diselamatkan.
menyelamatkan hidup kita, kalau kita berserah kepadanya, tidak akan pernah dia meninggalkan kita. Jadi saudara-saudara, tidak selamanya kita beruntung. Ada kalanya kita merugi. Tidak selamanya kita tertawa. Ada kalanya kita menangis. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Itu sebabnya apa yang harus kita lakukan. Matius 17 ayat 7 mengatakan, berdirilah, jangan takut. Ketakutan dalam menghadapi semua pencobaan, penderitaan sirna jika kita bersama dengan Kristus. Kita menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Dia dengan setia, maka Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Kristus tidak mengatakan Dia akan mengambil salib dari diri kita. Dia tidak mengatakan Dia akan mengambil semua apa yang kita harus hadapi di dunia ini, sekalipun penderitaan. Tapi Yesus ingin mengatakan, bangkitlah, berdirilah, berjalanlah bersamaku, maka kau akan mendapatkan kekuatan dalam menghadapi segalanya. Mari, ikutlah aku. Jadi Yesus meneguhkan semua pengikutnya. Justru dengan penderitaan, maka sungguh-sungguh manusia akan semakin dekat dengan Tuhan. Penderitaan membuat kita berdoa kepada Tuhan. Penderitaan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya. Yang kedua, saudara-saudara, berhikmat menjalani hidup. Bagaimana menatap ke depan? Keempat mengatakan segala sesuatu adalah kesia-siaan. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Supaya kita paham bahwa diri kita, jika ada yang sia-sia dalam hidup kita, maka ada juga yang tidak sia-sia dalam hidup kita. Segala sesuatu adalah kesia-siaan, berarti ada yang tidak sia-sia. Jika ada yang tidak kekal, maka ada yang kekal. Itulah Allah Tuhan kita yang kekal, menyediakan kehidupan kepada semua orang percaya. Iman kita kepada Tuhan tidak akan mengecewakan. Harapan kita kepada Tuhan tidak akan mengecewakan. Berhikmat menjalani hidup adalah dengan tetap berpengharapan kepada yang tidak sia-sia, yang kekal, yaitu Tuhan sendiri. Maka takutlah akan Tuhan dalam menjalani setiap kehidupan kita. Jika kita bergantung kepada apa yang tidak kekal, jika kita hanya bergantung kepada harta benda yang kita kumpulkan, harta bisa habis. Jika menggantungkan diri kepada kekuatan kita, kita bisa lemah esok hari. Jika menggantungkan diri pada pikiran, bisa-bisa pikiran itu menyesatkan kita. Apapun yang kita jalani dan hadapi di dunia ini, tetaplah takut akan Tuhan. Sebab kita tidak bisa paksakan apa yang kita kehendaki. Maka yang terjadi, kita dapat seperti apa yang kita usahakan. Tapi tetaplah kita yakin, seperti dikatakan ayat 11, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya, ayat 11. Apa artinya? Coba kita perhatikan ungkapan berpasangan yang diberikan itu. Dimulai dari ayat 2, ada waktu untuk lahir. Coba kita lihat ayat yang ke-8 bagian terakhir. Ada waktu untuk damai. Jadi diawali oleh kata ada waktu untuk lahir dan diakhiri dengan kalimat ada waktu untuk damai. Jadi pengkhotbah mengatakan bagi orang percaya yang harus melewati berbagai hal, 7 atau 14 pasang itu, yang menyenangkan dan yang menyakitkan,
kita dilahirkan untuk berakhir dengan damai bersama dengan Tuhan. Itulah segala sesuatu indah pada waktunya. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita lahir dan berakhir dalam damai bersama Tuhan. Itulah segala sesuatu indah pada waktunya. Jemaat sekalian, mungkin 1 tahun ini, mungkin nanti tahun depan, kita juga mengalami pasang surut seperti orang yang tidak percaya. Tapi ada perbedaan. Pada akhirnya kita berdamai dengan Tuhan. Hebatnya damai tersebut tidak bisa diubah oleh peristiwa apapun dalam hidup ini. Karena segala sesuatu indah pada waktunya. Jika pada akhirnya kita akan hidup kekal di dalam damai sejahtera bersama Tuhan, harusnya kita menikmati kehidupan ini dan menjalaninya dengan tenang bersama dengan Tuhan, dengan takut akan Tuhan. Waktu kita sangat berharga. Hari-hari kita berharga. Kita perlu memohon kepada Tuhan agar dimampukan untuk melihat indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Apapun yang kita alami, situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mampu melihat hidup bersama Tuhan indah. Yang penting beriman kepadanya. Beriman berarti ibarat berjalan di lorong yang licin, entah menurun atau mendaki. Berpegang dan bersama Tuhan yang diandalkan, yang membuat indah pada waktunya. Itulah iman. Yang berbisik, "Oh Tuhan, peganglah tanganku." Seperti nyanyian NKB 189. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Itulah iman, berbisik kepada Tuhan dan berharap dan berjalan bersama Tuhan. Langkah demi langkah, waktu mujur maupun malang, waktu sakit maupun sehat, pada waktu cerah maupun mendung, terus berpegang bersama Tuhan. Berlimpah dengan ucapan syukur, karena Tuhan selalu bersama kita. Jemaat sekalian, percayalah, setahun ini Tuhan bersama dengan kita. Dan di tahun depan, yang berapa jam kita akan jalani dan akan kita alami, Tuhan juga bersama dengan kita. Tuhan memberkati kita. Selamat merenung, selamat berefleksi di akhir tahun dan tutup tahun 2021. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan kita menaikkan satu pujian, It is well with my soul. Bersaksi tegar
Selamatlah, selamatlah jiwaku. Kendati pun susah terus menekan, dan iblis geram menyerbu. Tuhan, ku menilik anaknya tetap. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Peace like a river attended my way. When sorrows like sea billows Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kami sampai hari ini. Berdoa kiranya Tuhan selalu menjaga dan melindungi keluarga kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan, Engkau adalah penuntun dalam hidup kami. Kami ada hingga saat ini hanya karena anugerah tuntunan-Mu dalam hidup kami. Inilah Tuhan hidup kami mau menyerahkan masa depan kami ke dalam tuntunan-Mu. Berjalanlah bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, hari demi hari telah kami lewati sampai ke penghujung tahun 2021 ini. Ada begitu banyak tantangan dan lika-liku yang menerpa hidup kami. Namun kami bersyukur karena Engkau senantiasa memegang tangan kami dan menguatkan hati kami. Kami memohon kiranya Engkau beserta kami dalam menapaki perjalanan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk kami meratap, namun ada waktu untuk kami berbahagia. Ada waktu kami putus asa, namun ada waktu untuk kami berpengharapan.
Dalam setiap musim kehidupan, kami sungguh percaya Tuhan ada bersama kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Namun, kami masih seringkali tidak bergantung pada Engkau ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika masih mengandalkan diri kami sendiri, masih sering terjebak melakukan dosa dan kesalahan yang melukai hati Engkau, keluarga dan sesama kami. Kami memohon, bimbinglah dan perbaharuilah hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk kami meratap, namun ada waktu untuk kami berbahagia. Ada waktu kami putus asa, namun ada waktu untuk kami berpengharapan. Dalam setiap musim kehidupan, kami sungguh percaya Tuhan ada bersama kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Namun, kami masih seringkali tidak tergantung pada Engkau. Ampuni kami Tuhan, jika masih mengandalkan diri kami sendiri, masih sering terjebak melakukan dosa dan kesalahan yang melukai Engkau, keluarga, dan sesama. Kami memohon, bimbinglah dan perbaharuilah hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, dengarkanlah doa anak-anak-Mu di akhir tahun 2021 ini. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan memberikan yang indah pada waktu-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mengakhiri tahun 2021 dan akan memasuki tahun 2022. Kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan terus bersama dengan kami dalam setiap peristiwa kehidupan. Dan mampukan kami melihat indahnya hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berjalan memasuki tahun yang baru seringkali menggetarkan hati kita. Namun dengan berbekal hikmat yang Allah karuniakan melalui berbagai perkara di tahun yang lalu, marilah melangkah dengan pasti. Allah yang menyertai kita pada tahun yang lalu adalah Allah yang mengetahui setiap rahasia kehidupan di masa depan. Maka, serahkanlah setiap ketakutanmu kepadanya. Jangan takut dan gentar. Hari esok
arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Jemaat sekalian, kini masukilah tahun yang baru. Dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah kehidupan dari Allah Bapa, terang cinta kasih putranya Yesus Kristus, dan tuntunan persekutuan Roh Kudus kiranya menguatkan langkahmu yang mungkin goyah karena ketidaktahuan dan ketakutan, menghangatkan jiwamu saat menempuh jalan yang dingin dan sepi, dan memberikan inspirasi terbaik dalam perjalanan hidup imanmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Di setiap